Di tengah hiruk-pikuk kehidupan kota Bukit Tinggi yang dikenal sebagai salah satu pusat kebudayaan Minangkabau dan juga simbol kuatnya tradisi Islam, berdirilah sebuah bangunan bersejarah yang menjadi saksi perjalanan panjang iman umat Katolik. Gereja Katolik Santo Petrus Claver yang tepatnya terletak di Jalan Jenderal Sudirman nomor 67 Bukit Tinggi pada 4 Oktober 2027 mendatang akan genap berusia 100 tahun. Gereja ini mulai dibangun pada sekitar 4 Oktober 1927, tepatnya pada masa kolonial Belanda. Keberadaannya menjadi salah satu tonggak sejarah hadirnya komunitas Katolik di Sumatera Barat, wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Nama gereja sendiri diambil dari Santo Petrus Claver, seorang santo Katolik asal Spanyol yang dikenal sebagai pelindung para budak dan juga sebagai simbol solidaritas lintas batas manusia. Dan kini, hampir 1 abad setelah peletakan batu pertama, gereja Santo Petrus Claver masih tetap berdiri kokoh. Bukan hanya sebagai tempat peribadatan saja, namun juga sebagai ruang dialog, toleransi dan juga kebersamaan antar umat Katolik dengan masyarakat luas. Paroki Santo Petrus Claver saat ini dipimpin oleh seorang pastor bernama Pastor Manuel Sanchez Gutierrez XX, seorang imam misionaris dari Serikat Severian yang sudah 2 tahun bertugas di Bukit Tinggi. Di bawah kepemimpinannya, gereja yang memiliki sekitar 1.500 umat ini mayoritas adalah pendatang dari berbagai daerah yang terbagi dalam 11 lingkungan kecil. Perayaan Misa Kudus rutin diadakan pada setiap weekend atau akhir pekan, yakni di hari Sabtu dan Minggu, dan masing-masing hanya sekali saja. Suasana perayaannya sederhana dan hikmat menjadi ciri khas dari umat paroki ini. Keberadaan gereja di tengah masyarakat Minangkabau yang kental dengan nilai Islam tidak pernah menimbulkan gesekan berarti. Justru, toleransi menjadi fondasi utama hubungan antara umat Katolik dengan warga di sekitaran lokasi. Dan pada hari-hari besar keagamaan, seperti Natal dan Paskah, sejumlah organisasi masyarakat setempat ikut membantu menjaga keamanan dan juga kelancaran perayaan. Saya sangat terpesona dengan Menteri Agama saat ini yang dia minta supaya semua umat yang beragama memperhatikan toleransi satu sama lain. Saya kira satu hal yang benar ya bisa membantu siapapun ya yang mengikuti ya satu agama, dan walaupun agama dia anggotanya minoritas, ya pasti dia bisa tenang, bisa punya sakapa, bisa terbuka, bisa kerjasama. Itu saya kira yang harus diperhatikan, dan saya lihat di Bukit Tinggi ada orang yang benar yang memperhatikan itu, sehingga kami tidak merasa ya dia diterima atau ditolak, tapi ya juga ada yang mau support, mau contoh ya, satu kali mereka mau buat satu semacam kelompok atau organisasi untuk mempromosikan daerah-daerah itu yang wisata di Bukit Tinggi, dan kami sebagai Katolik diundang karena gereja itu juga tempat ya sejarah di Bukit Tinggi, dan itu untuk saya satu penghargaan dari mereka untuk kami, seperti mereka tahu oh kami ada, ayo kita tahu menghargai mereka juga kalau kita minoritas, dan itu sesuatu yang baik dan sana dia membahagiakan kami. Memang belum terrealisasi, tetapi benar sudah diundang, dan mungkin itu bisa menjadi satu contoh bagaimana bisa kerjasama, bisa itu menjaga toleransi, dan saya kira itu akan membantu siapapun di sini di Bukit Tinggi dan juga tempat yang lain. Hal ini menjadi potret kebersamaan yang jarang sekali ditemui di banyak tempat lainnya. Lebih dari sekadar tempat ibadah, Gereja Santo Petrus Claver dikenal dekat dengan masyarakat sekitar karena konsistensinya mengadakan aksi sosial tanpa memandang latar belakang agama.
Salah satu inisiatif yang sangat diapresiasi adalah keterlibatan gereja dalam pembangunan infrastruktur air bersih layak minum bagi warga yang terdampak bencana pada letusan Gunung Merapi beberapa waktu yang lalu. Upaya ini menunjukkan bagaimana iman diwujudkan dalam bentuk nyata solidaritas kemanusiaan. Selain itu, gereja juga secara rutin menggelar pembagian sembako serta berbagai bentuk bantuan sosial lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Aksi-aksi semacam inilah yang menjadikan Gereja Santo Petrus Claver sebagai bagian tidak terpisahkan dari denyut kehidupan sosial Bukit Tinggi, sekaligus juga sebagai jembatan untuk mempererat hubungan lintas iman. Kemudian jelang perayaan Sabat pada tahun 2027 nanti, umat paroki dan masyarakat Bukit Tinggi menantikan momen bersejarah tersebut bukan hanya sebagai peringatan usia bangunan saja, melainkan juga sebagai perayaan panjangnya perjalanan dialog dan juga toleransi. Pastor Manuel menekankan bahwa perjalanan panjang gereja ini perlu dilanjutkan dengan keterlibatan umat yang lebih kuat, terutama bagi generasi muda. Dari sisi masyarakat sekitar, apresiasi juga datang, di mana seorang warga yang tinggal tidak jauh dari kompleks gereja mengungkapkan kedekatan gereja dengan warga sudah terjalin lama. Di Bukit Tinggi, kota yang dikenal sebagai Paris van Sumatera, berdirinya Gereja Katolik Santo Petrus Claver adalah kisah tentang persaudaraan, kepedulian, dan juga harapan bahwa perbedaan tidak harus menjadi jurang pemisah, melainkan bisa menjadi jembatan untuk saling memahami. Oke, saya kira memang harus kerja bersama dengan umat dan itu melalui komunitas basis. Saya kira itu sangat membantu umat supaya mereka menyadari bahwa mereka harus juga aktif, bukan hanya pasif, lebih melibatkan dalam kegiatan gereja, khususnya dalam bimbingan anak agar mereka punya masa depan yang lebih baik daripada mereka, karena mereka pendatang, pedagang, tapi saya lihat mereka mau ya supaya anaknya bisa kuliah, pasti itu akan membantu. Dan juga dari sisi lain, ya tentu saja bimbingan rohani melalui pertemuan, melalui kegiatan untuk OMK, walaupun mereka hanya terbatas, karena di sini OMK hanya bisa sampai SMA. Setelah itu mereka pergi, tidak bisa. Itu hanya sementara 3 tahun dan bisa dibimbing. Dan saya kira kalau memang diperhatikan pasti ya mereka bisa lebih baik. Dan pasti hidup mereka akan juga lebih baik, karena di sini memang kadang ya sulit karena tidak bisa kuliah atau harus keluar, tapi nanti ya semoga mereka bisa ya dapat pekerjaan lebih bagus kalau mereka kuliah lebih baik daripada orang tua. Dan itu ya memang harus ya kerja bersama mereka dan bantuan dari keuskupan itu pasti ya bisa pelan-pelan bisa berubah. Satu tantangan besar di sini itu untuk laki-laki kurang aktif ya. Dan aktif itu perempuan, itu berarti melalui perempuan harus ya membantu laki-laki agar mereka juga bisa aktif dalam gereja, tapi itu perlu waktu dan pelan-pelan akan berubah situasi itu. Jangan lupa subscribe ya.